Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur? Semuanya mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Saya ingin menanggapi soal putusan MK kemarin ya. Putusan MK nomor 135 garis miring PUU XX 11 2024 bahwasanya MK telah mengabulkan permohonan Perludem. Perludem itu adalah Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, yang dimana nantinya ada pemisahan antara pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah. Kita tahu bahwasanya jenis pemilu tingkat nasional itu ada Pilpres, kemudian ada pemilu DPR RI, dan DPD, berarti ada 3 kotak untuk pemilu tingkat nasional. Sedangkan untuk pemilu tingkat daerah itu atau lokal itu jenisnya antara lain Pilgub, pemilihan gubernur, Pilbub atau pemilihan bupati, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu DPRD kabupaten. Ada 4 kotak untuk pemilu tingkat lokal atau daerah. Perludem perlu mengusulkan adanya perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Tujuannya jelas agar pemilu ke depan, penyelenggaraan pemilu ke depan jauh lebih baik dan lebih efektif. Ada beberapa hal terkait usulan Perludem yang saya baca kemarin, diantaranya adalah kurangnya partisipasi parpol, kurangnya waktu partisipasi parpol untuk mensosialisasikan program-program kerja partainya. Yang pertama. Yang kedua, parpol sangat lemah dalam hal memanfaatkan waktu yang sedikit, waktu yang sebentar, yang singkat untuk berlaga di pemilu. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang terakhir kenapa Perludem mengusulkan adanya perbaikan, yaitu adanya kejenuhan dari warga masyarakat dengan keserentakan yang sangat berdekatan dan berhimpitan. Berdekatan itu membuat jenuh, warga masyarakat jenuh, kurang bisa mencerna visi dan misi dari calon kepala daerah atau pemimpin yang akan dipilihnya. Jadi masyarakat asal ikut memilih saja. Kadang kalau jenuh ya tidak akan ikut pemilihan. Jadi intinya yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun pada kesempatan podcast ataupun perbincangan pada siang hari ini atau pada di channel YouTube saya ini, itu saya tidak akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Perludem. Sebab itu adalah hal-hal konkret yang telah mereka usulkan kepada MK untuk dilakukan perbaikan. Ya. Hal-hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah tanggapan mengenai keputusan MK tersebut dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dilihat dari sisi penyelenggara, yang kedua dilihat dari pemilih. Kenapa saya berbicara demikian? Karena saya adalah salah satu penyelenggara pemilih di pemilihan serentak kemarin. Tepatnya di tingkat TPS atau Desa Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini adalah saya beri tanggapan dan apresiasi sangat positif dan sangat baik. Kenapa demikian? Sebagai seorang penyelenggara atau mantan penyelenggara, tentu ini bisa mengurangi kerumitan. Ya, kenapa rumit? Karena penyelenggaraan pemilu itu butuh waktu dan proses yang lumayan ribet, rumit. Ketika serentak, maka kerumitan itu semakin besar, peluang sulitnya itu semakin besar. Jadi dengan adanya pemisahan ini bisa mengurangi kerumitan karena jangka jarak antara pemilihan nasional dan di tingkat daerah itu jangkanya ada rentang waktu yang cukup panjang dan tidak saling berdekatan. yaitu antara 2 sampai 2,5 tahun.
Jadi dari sisi penyelenggara jelas ya dengan waktu rentang yang sangat panjang dan ada jedanya, jadi bisa persiapan-persiapan yang lebih baik dari sisi penyelenggara ya, dan mengurangi kerumitan karena kotaknya tidak terlalu banyak. Itu satu. Yang kedua, saya berbicara dari sisi pemilih, sebab saya warga negara Indonesia ya, punya hak pilih. Dari pendapat saya adalah tentu dengan keserentakan penyelenggaraan pemilu kemarin itu membuat warga masyarakat, khususnya saya pribadi ya, merasa diharuskan, dipaksa memilih pada detik itu juga dengan jumlah kotak yang sangat banyak, jumlah pemilih yang sangat, jumlah calon yang akan dipilih juga sangat banyak, jumlah jenis pemilihan juga banyak. Jadi membuat saya harus dipaksa nih milih, bisa milih A, milih B, milih C. Padahal bagaimana? Padahal kita tidak tahu, kita kurang dapat sosialisasi tentang siapa calon bupatinya, siapa calon DPRD provinsinya, siapa calon DPRD pusatnya. Jadi kita kurang paham dan kurang mengetahui visi misi dari mereka. Mungkin yang kita tahu mungkin bupati, wali kota, atau juga presidennya mungkin sedikit tahu lah. Tapi kesananya DPD gitu kita tidak tahu visi misinya. Jadi kita juga punya hak untuk mengetahui keadaan visi misi dari mereka supaya kita tidak salah pilih. Dengan adanya pemisahan ini diharapkan pemilih dalam menseleksi memilih itu lebih terarah dan juga lebih fokus. Misalkan pemilihan nasional, kita fokusnya ke wilayah nasional, daerah ya berarti daerah. Jadi kita lebih dekat dan mengetahui calon-calonnya, kemudian memudahkan masyarakat karena tidak ada campur antara nasional maupun daerah. Pemilu ke depan jauh lebih berkualitas. Itu saja, mohon maaf tanggapan singkat dari saya selaku mantan penyelenggara di tingkat PPS dan juga sebagai pemilih. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengedukasi untuk semuanya. Terima kasih, salam damai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.